Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan. Bahasan kita kali ini untuk mengisi rohani kita sebelum kita mengerjakan aktivitas rutin sehari-hari. Alangkah baiknya kita diawali dengan mengisi rohani kita dengan menambah ilmu wawasan. Sebab salah satu sabda Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamat dunia dan akhirat, maka orang tersebut akan diberikan pengertian atau memahami tentang ilmu agama. Untuk itu alangkah ruginya bagi seseorang pintar bicara tentang masalah keduniaan tapi sangat bodoh dengan ilmu agama. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Bahasan kita kali ini larangan bersetubuh dengan istri yang sedang haid, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena salah satu putra daripada Abdul Muthalib, yaitu ada yang namanya Said Abdullah, mempunyai putra yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ada lagi salah satu putra Abdul Muthalib adalah Abbas. Abbas mempunyai putra yang bernama Abdullah bin Abbas. Jadi antara Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah SAW adalah saudara sepupu. Ketika dalam suatu peperangan, Abdullah bin Abbas saat itu masih muda belia, sekitar usia 13 tahun. Memaksa ingin mengikuti peperangan melawan orang-orang kafir beserta Rasulullah SAW. Sehingga oleh Rasul dilarang, anak kecil dilarang untuk ikut berperang. Sebagai penggantinya, kata Rasulullah SAW, "Wahai Abdullah, sebaiknya engkau tinggal di rumah saja, dan sebagai imbalannya aku akan mendoakan kepadamu, Allahumma alimhul Quran wa alimhu ta'wil." Ya Allah, berikanlah bagi Abdullah bin Abbas memahami, pandai tentang tafsir Al-Quran, sehingga alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya Rasul berdoa, manusia yang tidak berdosa berdoa untuk Abdullah bin Abbas, sehingga berkah daripada doa Rasulullah SAW, akhirnya Abdullah bin Abbas menjadi salah satu pakar tafsir Al-Quran. Sahabat channel Rahmatul Ummah, mulia-mulianya Abdullah bin Abbas ketika beliau meninggal dunia, ketika jenazahnya sudah dibaringkan di dalam keranda, maka setelah sholat, para sahabat Nabi SAW menyolatkan jenazah beliau, lalu ada seekor burung yang hinggap di atas keranda Abdullah bin Abbas, dan burung tersebut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Itulah hebat-hebatnya Abdullah bin Abbas
ketika sebelum dikubur pun sudah mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya burung yang hinggap di atas kerandanya membacakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Kita lanjutkan bahasan pokok. Bagi kita selaku umat Islam, dilarang menggauli istri ketika istri tersebut sedang mengalami menstruasi atau dalam keadaan haid. Ulama ahli fikih dalam kitab Safinatun Najah dan kitab-kitab yang lain ada 10 larangan bagi istri yang sedang haid. 1. Haram sholat, haram membaca Quran, haram membawa Quran, haram menyentuh Quran, haram puasa, haram ditolak, haram juga diam di masjid, sekaligus haram juga disetubuhi walaupun dengan suaminya sendiri. Kenapa istri yang sedang haid ini dilarang oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ini akan menjadikan suatu kemadaratan. Sesuatu yang dilarang tentu di sana ada bahayanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bersabda, "Innallaha wa rasulahu nahiya ayyatiyar rajul imra'atahu wa hiya haid. Fa idza ataha sabaqa ilaiha syaiton." Masya Allah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang keduanya untuk suami menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid. Maka apabila si suami tersebut selalu memaksa untuk bersetubuh dengan istrinya atau mempergauli dengan istrinya, sedangkan istrinya tersebut sedang keadaan haid, maka sabaqahu ilaiha syaiton, akan didahului oleh setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Di apabila seorang suami akan bersetubuh atau menggauli istrinya dalam keadaan haid sebelum suaminya mempergaulinya, tentu akan terlebih dahulu didahului oleh setan. Alaihi laknatullah. Juga ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid, idza jama'ar rajulu wa lam yusamma intawa aljan ala ahlilihi fajama'a ma'ahu. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid, apabila seorang suami mempergauli istrinya dan sebelumnya tidak membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka ada jin, yang mana jin itu terbaring di atas tubuh istrinya. Lalu apabila suaminya tersebut yang mempergauli istrinya tidak membaca bismillah, maka suami tersebut ketika menyetubuhi istrinya akan dibarengi dengan setan, alaihi laknatullah. Mudah-mudahan tausiah ini walaupun singkat ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hati-hati bagi seorang suami ketika istrinya sedang haid, diharamkan untuk disetubuhi atau untuk dipergauli. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.